making disciples, transforming lives. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi sayang, ada kalimat terakhir dikatakan, tetapi kamu enggan. Tuhan memberikan janji kepada Israel, ya kan? Dan bahkan Tuhan berkata, kalau kamu bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kamu akan dipulihkan, kamu akan memiliki negeri. Tapi kalimat terakhir ditulis, tetapi kamu enggan, Bapak Ibu. Ayat yang pertama, Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekongkolan yang bukan dari dorongan rohku. Jadi enggak tanya Tuhan gitu ya. Mereka itu melakukan keputusan tanpa tanya Tuhan. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir yang tidak meminta keputusanku untuk berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami sebuah serangan dari bangsa-bangsa lain, ya. Dan bangsa-bangsa lain itu sangat besar. Israel ini enggak tanya Tuhan tapi mengambil keputusan yang terburu-buru karena panik, Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita yang mengambil keputusan yang salah karena kepanikan. Kalau mengalah itu kita mengalahkan ego, kalau lemah lembut itu kita mengalahkan yang namanya amarah, kalau tenang itu kita mengalahkan yang namanya ketakutan. Di hidup ini kita itu bisa sangat takut situasi-situasi tertentu yang menjepit kita. Ya, seperti Musa di depan Laut Merah. Walaupun ada janji dari Tuhan kamu akan masuk tanah Kanaan, tapi bukan berarti di hidup ini gak ada tantangan. Tuhan kasih janji pemulihan bagi Israel, bukan berarti di dalam perjalanannya tidak ada hal yang kita perlu hadapi. Di hidup ini berapa banyak dari kita yang di tempat ini dan di sore hari ini Anda ada di dalam kondisi yang terjepit. Entah itu hutang piutang, entah itu masalah kantor, entah itu masalah hubungan, entah itu hal-hal yang membuat Anda maju kena, mundur kena. Anda terjepit dan ada di jalan buntu. Firman Tuhan katakan di Yesaya pasal yang ke-30 tadi menjelaskan sebuah situasi di mana orang Israel itu mengalami tantangan yang besar karena ada tiga kerajaan itu hendak menyerang mereka. Ya, karena kepanikan mereka cari jalan yang paling aman. Mesir itu adalah bangsa adikuasa pada waktu itu, negara adikuasa pada waktu itu. Negara yang secara militer itu kuat. Jadi secara logika ya benar, secara logika paling mudah minta pertolongan kepada Mesir. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahan banyak orang adalah ketika kita itu ada di dalam kondisi panik, terjepit gitu ya. Dan kita tidak tanya Tuhan, kenapa? Karena kita panik, Bapak Ibu. Ketakutan menguasai kita sehingga kita paksa diri kita melakukan sesuatu hanya sesuai logika. Secara logika adalah benar Mesir itu adalah pertolongan. Karena Mesir adikuasa secara militer. Tapi Tuhan menentang keputusan itu. Betul Bapak Ibu, karena Yesaya menulis Tuhan itu marah dan berkata, celakalah anak-anak pemberontak. Tuhan menyebut orang Israel anak-anak pemberontak. Kenapa? Ayat yang kedua, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Ya, untuk berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tuhan menegur, Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama.
Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Di ibadah yang terakhir ini ada banyak pesan profetik untuk jemaat. Saudara tangkap pesan yang berbicara kepada kehidupan Anda. Apakah ada jemaat di tempat ini yang engkau datang, Anda mengambil sebuah keputusan gitu ya, tanpa tanya Tuhan, hanya pakai logika, hanya karena Anda terjepit, Anda panik, Anda takut. Firman Allah untuk Anda, lagi-lagi untuk menyelamatkan Anda dari keputusanmu yang salah. Ibadah satu berbicara lain, ibadah kedua, ibadah ketiga, tapi saya lama-lama melihat benang merahnya Tuhan mau ngapain ya. Ternyata sepanjang hari ini Tuhan itu sayang sama jemaatnya. Tuhan gak mau Anda ambil keputusan yang salah. Tuhan mau meluputkan Anda dari sesuatu yang tidak baik di masa depan. Kalau Anda memutuskan berdasarkan logika tanpa tanya Tuhan. Firman Tuhan ini untuk Anda. Pulang dari tempat ini, ambil waktu pause sebentar. Jangan buru-buru melaksanakan keputusanmu. Ya, bahkan jelas-jelas firman Tuhan bilang kalau engkau mencari perlindungan ya yang bukan kehendak Tuhan, apa yang dulunya melindungimu itu akan bisa jadi memperbudak nantinya di masa depan. Apa yang seolah-olah hari ini bisa menyelamatkanmu, kalau itu di luar Tuhan, di luar kehendak Tuhan, maka engkau akan diperbudak oleh apa yang seolah-olah hari ini bisa menolongmu. Bukankah demikian Mesir? Mesir di zaman Abraham pernah ke Mesir. Saudara bisa baca nanti di rumah Kejadian 12. Ada kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Mesir itu memang dari dulu, sayangnya sekarang sudah enggak. Tapi dari dulu Mesir itu negeri yang adik kuasa. Ketika kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Makanya Sarah sampai hampir diambil sama Firaun. Dan Tuhan menulai Firaun pada waktu itu. Kejadian pasal yang ke-26. Bukan hanya itu, ketika kelaparan terjadi lagi, gitu ya, di zaman Ishak sekarang, tadi kan Abraham, sekarang di zaman Ishak terjadi kelaparan lagi dan kali ini Ishak juga hampir pergi ke Mesir. Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Berarti Ishak itu sudah berencana pergi ke Mesir, makanya Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Hari ini saya mau bicara kepada Anda sekali lagi. Bagi Anda yang mencari pertolongan di Mesir, firman Tuhan ini mungkin berbicara kepada Anda untuk menghindarkan Anda tidak melakukannya. Diamlah di tempat di mana hari ini Anda ada. Jangan mencari pertolongan kepada orang yang salah. Di tempat di mana engkau ada hari ini, disitulah Tuhan akan memberkatimu. Ya, kemudian tinggallah Ishak di Gerar, di Filistin, dan di sanalah Tuhan memberkati dia. Pada zaman Yusuf, saudara ingat, kali ini ceritanya beda. Tuhan memang memakai Yusuf pada akhirnya sebagai wakil Firaun. Ya, tapi saudara juga tahu kan polanya sama, ketika terjadi kelaparan di Kanaan, orang-orang itu pergi ke Mesir. Keluarganya Yakub pergilah ke Mesir. Ya, tapi sampai satu titik Mesir yang tadinya pernah menolong keluarga Yakub yaitu Israel. Mereka memperbudak orang Israel 400 tahun. Jadi hari ini pesan pertama, jangan minta pertolongan kepada orang yang salah, apalagi Anda tidak tanya Tuhan. Tanya Tuhan dulu Bapak Ibu, walaupun Anda ada di dalam kondisi yang paling terjepit sekalipun. Ayat yang berikutnya yang kita mau baca, Ratapan 3 pasal yang ketiga ayat 26.
adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam, ini juga kondisi dalam konteks situasi yang tidak baik pada zaman Yeremia. Ya, tadi kita baca Yesaya, sekarang kita berubah ke Yeremia. Kita tadi baca di Yeremia pasal yang ke-30. Yeremia mengalami masa-masa yang sulit. Israel hancur. Memang dikasih janji sama Tuhan tadi, janji pemulihan yang kita baca. Tapi belum dipulihkan, Bapak Ibu, itu baru janji. Ya, orang yang sudah terima janji bisa nggak sabar loh tunggu janji itu digenapi. Tuhan bilang kepada Yeremia, adalah baik menanti dengan diam. Orang yang nggak tenang nggak mungkin bisa diam. Ya, orang yang nggak tenang dia akan cari jalan, Bapak Ibu. Di kehidupan yang modern kali ini, dunia mengajarkan kita apa? Kalau ada masalah kita harus cepat ngambil keputusan. Ya, memang harus ada keputusan yang harus diambil cepat, tapi kita harus tetap libatkan Tuhan. Kalau doa belum dijawab, kita cari jalan lain. Ya, kalau pintu tertutup kita dobrak aja. Kalau keadaan sulit kita jadi panik, itu kan yang sering terjadi. Tapi Alkitab mengajarkan kita sebuah kekuatan yang lain, yaitu yang namanya ketenangan. Tenang bukan karena situasi semua baik, tenang karena kita kenal siapa yang pegang kendali. Tenang bukan karena masalahnya kecil, tapi kita tenang karena kita tahu kita punya Allah yang besar, katakan amin. Tenang adalah buah dari percaya, seperti yang kita lihat tadi, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita tenang, kita sebenarnya sedang mengumpulkan kekuatan kita. Ya, di dalam konteks Yesaya tadi, Israel minta bantuan kepada Mesir, saudara. Mereka itu bukan kurang tentara Israel itu, mereka itu kurang percaya. Akhirnya panik dan ambil keputusan. Saya mau ajak saudara lihat dua contoh yang lain dan saya percaya ini berbicara kepada beberapa dari Anda karena Tuhan ubah baru tadi. Ya, sebenarnya ilustrasinya atau ceritanya bukan tentang ini, tapi dibelokkan ceritanya tentang Daniel dan Paulus. Kita buka Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Ini cerita ketika Daniel ada di Gua Singa. Sudah tahu kan cerita ini ya, judulnya aja Gua Singa. Daniel pasal ke-6 kita langsung ayat yang ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Kalau ada orang-orang pemerintahan di sini ya, dan saudara adalah orang benar, dengarkan firman Tuhan ini. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Ya, dari Daniel kita belajar anak Tuhan juga harus excellent di marketplace, di pemerintahan, di bisnis gitu ya, di pekerjaan gitu ya. Bahkan disebut tidak ada suatu kesalahan, gak bisa dituduh untuk apapun. Setia, ya tidak ada kelalaian, bayangkan. Maka berkatalah orang-orang itu, tapi tetap dicari-cari loh kesalahannya. Ada orang yang mungkin berusaha menjatuhkan Anda di posisi Anda. Tetaplah benar, jangan takut, jangan panik. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian singkat cerita si pegawai-pegawai ini tuh kasih tahu ke raja untuk dibuatlah peraturan supaya orang itu hanya menyembah raja gitulah ya. Membuat peraturan baru ya kan, sebuah negara kan bisa buat undang-undang baru. Buat peraturan-peraturan baru. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjatuhkan seseorang. Dalam konteks ini menjatuhkan Daniel. Ya kan? Nah, ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, sudah keluar nih peraturan baru, sudah keluar nih undang-undang baru.
Apakah Daniel panik? Apakah Daniel mengubah kebiasaannya? Enggak. Dia dikatakan pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka Bapak Ibu. Ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, garis bawahi, seperti yang biasa dilakukannya. Jangan takut jadi anak Tuhan, gitu ya. Jangan takut hidup benar. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Singkat cerita tuh kan, ya udah dia peraturan itu dibuat untuk jadi alasan untuk menjatuhkan Daniel. Dan singkat cerita, yang pertama Daniel tidak panik ketika dengar peraturan baru dibuat. Dia tidak berubah. Orang yang panik akan berubah. Oke, sekarang kita doanya ditutup aja pintunya. Ya, kita jadi anak Tuhan sembunyi-sembunyi aja. Kita jadi anak Tuhan, janganlah tampil di luar jadi anak Tuhan. Nanti kalau ketahuan, waduh kena masalah aku di pemerintahan. Daniel enggak. Apa yang salah dengan berdoa? Gitu ya, walaupun dikeluarkan pemerintahan, surat yang baru, undang-undang, dia tetap berdoa di tempat yang terbuka. Jangan malu jadi orang benar, jangan malu jadi orang Kristen. Walaupun konsekuensinya sampai ke penjara. Walaupun konsekuensinya itu di gua singa. Kemudian singkat cerita dibawalah ya kan, raja itu kan suka sama Daniel. Kenapa? Mungkin dari semua pegawainya Daniel ini yang paling excellent. Nggak punya agenda pribadi ya kan. Dia nggak pernah lalai, dia selalu tepat, selalu melakukan tugasnya lebih baik dari yang lain. Makanya raja itu sayang sama Daniel. Nah begitu tahu rajanya sebenarnya langsung sadar. Oh jadi aku ini selama ini dimanipulasi sama staf pemerintahan ini supaya menjatuhkan Daniel. Ternyata mereka ini yang gak suka sama Daniel. Nah singkat cerita kita baca di ayat yang ayat yang ke-20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunlah raja dan pergi. Oh ini sudah di gua singa ya. Kita baca ayat yang ke-16. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang Raja Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang tidak dapat diubah. Setelah itu raja memberi perintah lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kalau sudah baca di ayat-ayat sebelumnya, itu yang panik itu malah rajanya bukan Daniel. Yang panik itu malah rajanya, gimana cara melepaskan Daniel ini. Ya, sedangkan Daniel dibawa ke gua singa, dia enggak kayak orang diseret gitu ya, yang meronta-ronta gitu, enggak. Ya udah dibawa ke gua singa ya udah. Enggak panik, enggak menyerang kembali, enggak meronta-ronta gitu ya. Ya udah dia tahu itu konsekuensinya, dia masuklah ke gua singa. Kemudian ayat 18, maka dibawanyalah sebuah batu, diletakkannya pada mulut gua itu, lalu raja mengecap dengan cincin materainya, dengan cincin materai para pembesarnya supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah ia semalam-malaman. Lah kok malah rajanya yang panik ya Bapak Ibu. Rajanya yang berpuasa, ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan dia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua singa itu berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Jadi dia udah kecapean sebenarnya. Kenapa? Karena dia sendiri panik dia gak mau kehilangan Daniel. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa ini? Kira-kira mungkin dia lebih sayu lagi dari kata-kata saya. Dia gak kenal Allahnya Daniel. Dia cuma sayang sama pegawai ini karena pegawai ini excellent. Apakah Allahmu itu bisa menyelamatkan engkau? Lalu kata Daniel kepada raja,
Ya Raja, kekallah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kalau engkau benar, ya, penjara sekalipun, lewati penjara itu, tapi jangan berhenti jadi anak Tuhan. Karena Tuhan yang sama yang bisa membebaskan Daniel dari gua singa juga akan membebaskanmu. Saya nggak tahu pesan ini buat siapa, tapi saudara bisa tangkap apa yang saya sampaikan ini. Kemudian, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik, ya kan, dari dalam gua singa itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah diambil orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkannya ke gua singa baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, belum nyampe ke bawah, ya kan? Singa-singa itu telah menerkam mereka bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ih, nggak enak didengar ya, tapi janji Tuhan itu tetap sama. Tuhan kita nggak berubah, katakan amin. Banyak orang itu kehilangan berkat bukan karena Tuhan terlambat, tapi karena kita yang nggak tenang. Kita yang nggak sabar nunggu waktu Tuhan. Atau kita yang panik dan mengambil keputusan yang salah. Kita terlalu sibuk mencoba menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, cerita yang lain lagi. Ya, cerita yang lain lagi kita buka yuk Paulus di kapal Kisah Rasul pasal yang ke-27. Kalau tadi di perjanjian lama, sekarang kita baca cerita yang lain di perjanjian baru. Kisah para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Ceritanya, singkat cerita Paulus itu pergi, ya kan. Kemudian dia naik kapal, dia tahu dia dapat impresi bahwa ini tuh pasti akan ada angin. Dia bilang kita sebaiknya jangan pergi, tapi nahkoda itu di ayat-ayat sebelumnya itu mereka lebih percaya sama jurumudi yang bilang gak apa-apa pergi aja. Akhirnya ayat 14 mereka pergi, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin halauan. Karena itu kami menyerah dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Bla 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 gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang tidak kelihatan. Jadi nggak tahu sudah berapa lama, sudah berapa hari. Angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Saudara, cerita tentang Paulus ini juga mau berbicara kepada Anda. Yang pertama tadi tentang orang-orang yang ada di pemerintahan. Yang kedua tentang orang-orang yang hari ini Anda menghadapi situasi seperti Paulus. Di mana Anda terombang-ambing oleh situasi, mengancam sampai ke nyawa, sampai Anda putus harapan, bahkan untuk menyelamatkan diri Anda, keluarga Anda, bisnis Anda. Ya, mari kita belajar apa yang Paulus lakukan. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, mungkin beberapa dari Anda sudah sekian lama kehilangan nafsu makan karena masalah yang bertubi-tubi. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, dibilangin jangan pergi, tapi tetap pergi gitu ya. Supaya kita jangan belayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak ada seorang pun dari antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Pesan profetik yang berikutnya adalah, Bapak Ibu, kalau saudara mengalami seperti ini, jangan takut, mungkin Anda bisa kehilangan sesuatu, Anda akan kehilangan sesuatu, tapi itu enggak seberapa. Nyawa Anda itu akan tetap dipelihara Tuhan, kehidupanmu dan keluargamu akan tetap dipelihara Tuhan. Jangan takut dengan apa yang kau bisa kehilangan, tapi nyawa dan imanmu itu yang Tuhan akan pertahankan.
Kita lanjutkan ayat yang ke-23, tetapi tadi malam seorang malaikat Allah yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus. Berarti Paulus juga takut sebenarnya, makanya dibilang jangan takut. Engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada padamu dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Bapak Ibu, Paulus di tengah badai dia akhirnya bukan hanya bisa menenangkan dirinya, tapi dia bisa menenangkan orang lain. Kenapa? Karena dia bisa menguasai dirinya. Orang yang bisa menenangkan orang lain adalah orang yang sudah bisa menenangkan dirinya. Karena ketenangan itu menular, demikian juga kepanikan itu menular. Ya, kalau kita mau menenangkan orang-orang sekitar kita nggak bisa menenangkan mereka sebelum kita menenangkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu ketenangan adalah satu hal yang Tuhan mau kita miliki. Bapak Ibu ada cerita lagi, cerita yang terakhir ya. Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 40. Kita tahu cerita ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus di buritan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan walaupun kapal sedang mengamuk karena badai. Ayat yang ke-35, pada waktu itu hari sudah petang dan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Jadi jangan kurangi, benar-benar hebat ini kayak di Paulus tadi. Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Hampir tenggelam. Pada waktu itu Yesus sedang tidur, katakan dengan keras tidur. Hanya orang yang hatinya tenang yang bisa tidur nyenyak di tengah badai. Ya, badainya sangat dahsyat. Ombaknya menyembur, tapi Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kalau kita bayangkan ya saudara, bayangkan. Kan kita ini kan pasti tidur aja pasangan di sebelah bangun kita bisa ikut bangun ya kan. Ini tidur kan namanya ombak itu kan pasti goyang-goyang. Kok bisa Yesus itu tetap tidur di sebuah tilam? Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Loh bukan gak peduli, Tuhan itu berharap murid-muridnya yang bisa menenangkan. Tapi ia pun bangun itu loh, Tuhan kita tetap peduli kok. Walaupun kita belum bisa, ya Tuhan tetap akan membantu kita. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Inilah alasan kenapa banyak dari kita itu tidak tenang. Mengapa kamu begitu takut? Kamu kan tinggal bangunin aku dari tadi gitu loh. Kenapa baru sekarang? Ya setelah air itu menyembur masuk dan hampir tenggelam. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Kamu hardik aja. Tapi kalau kamu gak bisa hardik, kan ada aku di perahumu. Bapak Ibu, mari kita belajar. 3 hal yang biasa mencuri ketenangan kita adalah kita takut kehilangan kendali. Kita mau hidup itu semua ada di dalam kendali kita. Padahal kenyataannya tidak semua kita bisa kendalikan. Tidak semua bisa kita atur dengan cara kita. Ada hal-hal yang kita perlu serahkan ke tangan Tuhan. Kita harus menerima sebuah kenyataan dan kebenaran ya bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu di hidup ini. Apa yang kita tidak bisa kendalikan, itu bisa kita serahkan ke tangan Tuhan. Apa yang kita tidak bisa kendalikan, saudara percayalah Tuhan yang pegang kendali, katakan amin. Apa yang membuat kita sering
tercuri ketenangan kita karena kita takut masa depan. Seolah-olah kita bisa mengatur apa yang akan terjadi hari esok. Makanya firman Tuhan bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hari esok itu ada kesusahannya sendiri, juga sudah ada jalan keluarnya sendiri. Masa depan itu di tangan Tuhan. Tentunya kita bisa merencanakan. Bukan berarti kita kemudian hidup ini mengalir tanpa rencana, bukan. Tapi kita itu seolah-olah ingin menciptakan masa depan kita sendiri. Kita takut apa yang akan terjadi, kita takut sesuatu yang kita tidak tahu. Kenapa kok kita takut? Kita selalu punya worst case skenario di pikiran kita. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Dan yang kalau begini begitunya yang jelek-jelek. Enggak yang kalau aku ngalami ini, kalau ngalami itu gitu ya. Kita GR sama berkatnya Tuhan. Tapi kita itu seringkali yang kita pikirkan worst case skenario. Sehingga kita ketakutan sendiri terhadap sesuatu yang kita ciptakan di pikiran kita. Skenario-skenario tertentu. Yang kita tujuannya itu hanya untuk mengantisipasi, tidak untuk membuat ketakutan. Tapi itulah yang seringkali mencuri ketenangan. Serahkan masa depan kita di tangan Tuhan. Jangan khawatir akan hari esok. Kalau Tuhan sudah ada hari ini, hari esok juga ada Tuhan. Katakan amin. Terlalu ingin mengetahui semua jawaban. Tidak semua pertanyaan kita bisa dijawab. Dan kita tidak harus tahu semuanya untuk kita bisa percaya. Kepercayaan itu lahir karena kedekatan. Bapak Ibu, kalau saudara percaya sama seseorang gitu ya, saudara gak akan tanya detail. Kenapa? Karena Anda percaya. Kalau Anda percaya sama anak Anda, Ma aku pergi ya, gitu ya. Anda gak akan, oh ya hati-hati ya, gitu ya. Misalnya anak Anda pergi, Anda gak akan tanya, gak akan terlalu takut nanti kamu pergi kemana, jam berapa, sama siapa, lewat jalur mana aja, nanti ketemu sama siapa. Mungkin kenapa itu bisa terjadi, kenapa? Karena gak percaya. Karena mungkin anak Anda ini punya tendensi yang salah gitu kan. Tapi kalau Anda percaya, Anda tahu dia gak akan aneh-aneh, dia akan pulang tepat waktu. Anda gak akan tanya detail kan. Abraham sama Tuhan, bisa gak kita jadi kayak Abraham? Abraham tuh dikasih tahu sama Tuhan, kamu keluar ya dari Ur Kasdim, nanti aku akan kasih, atau aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan kepadamu. Belum dikasih tahu loh negeri yang mana. Ya, kamu pokoknya ikuti aku. Abraham mengikuti Tuhan tanpa banyak tanya, di mana sih Tuhan? Kapan sih Tuhan? Ya, kapan nyampenya? Lewat mana aja? Tapi orang yang percaya Tuhan, dia tidak butuh tahu semua jawaban. Dia hanya taat step by step. One step at a time. Satu suara Tuhan itu cukup untuk membuat kita berjalan 1 mil ke depan. Karena apa? Karena kita percaya tidak semua pertanyaan kita akan ada jawabannya. Tapi kalau kita sibuk cari jawaban baru kita akan percaya. Saudara, Anda ketinggalan kereta. Kita jadi orang yang gak tenang. Ada 3 poin ya, waktu saya tinggal sedikit. Yang pertama, ketenangan itu lahir dari pengenalan akan Allah. Ya, pengenalan akan Allah dan juga kedekatan akan Allah. Firman Tuhan Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Know that I am God. I can do more than you think. I can do more than you pray. Bagian kita adalah diam, tenang. Diam itu bukan berarti pasif. Ya, kita melakukan bagian kita, tapi menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Mazmur 62 ditulis, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa orang gak tenang? Karena gak dekat sama Tuhan. Mazmur berulang-ulang menulis, hanya dekat Allah saja aku tenang. Benar itu, benar. Kalau kita jauh dari Tuhan, ya pantesan aja kita gak bisa tenang. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu hidup kita itu ada yang pegang. Katakan amin. Ketenangan menghindarkan kita dari keputusan yang salah. Betul, karena apa? Ketenangan menolong kita mendengar suara Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa Bapak Ibu. Kita sibuk cari solusi, tapi kita nggak sibuk cari Tuhan. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Orang yang panik itu hatinya terlalu bising. Makanya Tuhan bilang gini, coba nafas panjang gitu ya. Keluarkan nafas, tenangkan hatimu dan pray. Setelah itu berdoa, makanya nanti kamu akan dengar suaraku sebagai tuntunanmu. Ketenangan membuat kita tidak bertindak terburu-buru. Ratapan 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, Yeremia itu sedang meratapi kehancuran Yerusalem. Janji pemulihan tadi belum terjadi. Tapi di tengah ratapan itu, di tengah dia meratapi situasi yang hancur, dia menyatakan pengharapannya kepada Allah adalah baik. Adalah baik untuk kita itu menjadi tenang. Adalah hal yang tidak baik untuk kita itu terburu-buru mengambil keputusan karena kita panik. Adalah baik menanti dengan diam. Menanti dengan diam itu bukan berarti pasif atau tidak melakukan apapun, tapi bersikap tenang, tidak memberontak, tidak putus asa, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ketenangan memberikan damai kepada orang sekitar. Kita sudah dengar tadi ceritanya, Paulus ketika dia tenang, dia bisa menenangkan yang lain. Poin yang ketiga, ketenangan membuat kita mampu melihat jalan keluar Tuhan. Cerita yang terakhir 2 Tawari pasal yang ke-20. Dengan cepat 2 Tawari pasal yang ke-20. Ini tentang Raja Yosafat ketika dia menghadapi pasukan yang lebih besar. 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Setelah itu Bani Amon dan Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Berarti ada 3 negara, 3 pasukan. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku, sekarang mereka di Hazeso Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut itu manusiawi kok saudara, tapi apa yang kita lakukan ketika kita takut, itu yang penting. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-14. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matania seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan seluruh Yerusalem. Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut terhadap laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Perhatikan, kan katanya tadi bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Tapi kok ayat berikutnya ditulis kamu turun menyerang mereka. Kita lanjutkan. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Sekali lagi kan. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah. Katanya tadi jangan bertempur. Kok disuruh maju? Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai engkau. Ini yang disebut menanti dengan diam, itu bukan berarti pasif. Tapi kita lakukan bagian kita dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita lakukan apa yang kita mampu gitu ya. Tuhan melakukan bagiannya. Yang bertempur siapa? Tuhan. Tapi orang Israel juga maju berperang dengan kekuatan yang mereka punya. Padahal kalau Anda baca di ayat yang ke-12 dikatakan mereka itu gak punya kekuatan untuk melakukannya.
Tapi dengan kekuatan yang tersisa yang ada, mereka melakukannya, sisanya Tuhan yang melakukan bagiannya. Itu yang disebut tenang. Ya, tenang bukan berarti pasif, menanti dengan diam juga bukan berarti pasif, tapi kita tidak terburu-buru ngambil keputusan karena kepanikan tanpa tanya Tuhan, tapi di dalam ketakutan kita, pilihlah untuk mencari Tuhan, pilihlah untuk melakukan bagian kita dan menyerahkan hasilnya ke tangan Tuhan. Ketenangan itu membuat kita mampu melihat jalan keluar Tuhan. Ketika hati kita tenang, kita bisa melihat Tuhan bekerja. Kepanikan membuat kita bertindak tanpa Tuhan, tapi ketenangan membuat kita berjalan bersama dengan